Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Nasrul Karim dengan NIM 2024 120017, dan di samping saya sendiri Saya Rizky Saputra dengan NIM 2024 120033. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling yang diampu oleh dosen Ibu Herda Novita Irmayanti, SPDI MPD. Assalamualaikum. Misi Pak, saya mahasiswa kemarin Pak untuk presentasi hari ini. Silakan dulu. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin mengonfirmasi bahwasanya apakah kamu benar mahasiswa yang telah menghubungi saya untuk konsultasi pada hari ini mengenai masalah kesulitan dalam mengelola keuangan. Apakah betul? Iya Pak, betul Pak, itu saya Pak. Apakah kamu bisa ceritakan lebih rinci lagi seperti apa masalah yang kamu alami saat ini? Baik Pak, jadi gini Pak, saya sering kehabisan uang saya Pak sebelum akhir bulan. Padahal kalau sudah dihitung-hitung tuh sebenarnya harusnya cukup Pak, tapi entah kenapa bisa habis duluan gitu. Jadi saya bisa stres, kadang takut buat gak cukup makan atau kebutuhan untuk kuliah gitu Pak. Sering kehabisan uang sebelum akhir bulan itu sangat membuat tekanan ya. Apalagi kamu sedang menempuh masa kuliah yang tentu butuh fokus. Saya ingin tanya, di sini biasanya uang kamu itu habis untuk apa saja? Paling buat habis untuk makan, transportasi, kadang juga saya beli buku Pak untuk baca-baca di rumah gitu. Terus ada juga saya sesekali lah Pak nongkrong sama teman-teman saya gitu. Atau jajan-jajan online gitu, beli baju atau segala macam. Rasanya tuh kayak hal yang biasa, tapi kalau saya sering melakukan itu bisa jadi habis juga uang saya kalau secara terus-menerus gitu Pak. Bisa jadi ya kebiasaan yang terlihat kecil seperti jajan online dan nongkrong sama teman. Jika berulang tanpa kendali diri atas diri Anda sendiri, bisa jadi pengeluaran yang besar. Di sini saya akan memberikan lebih dalam cara soal mengatur uang ya. Ada beberapa prinsip yang sederhana dalam mengelola keuangan yang akan saya sampaikan kepada Anda, yaitu yang pertama, mencatat, menganggarkan, mengendalikan, dan evaluasi. Apakah kamu pernah dengar konsep ini? Kayaknya pernah Pak, tapi belum benar-benar saya terapkan, belum juga pernah saya kerjakan secara betul-betul detail gitu Pak. Cuman sekedar tahu dan paling coba-coba aja gitu. Ya, baik. Mari kita bahas satu persatu dengan contoh yang konkret dan mudah untuk kamu pahami. Baik Pak. Di sini kita pakai pendekatan uang masuk dan uang keluar, dan kemudian evaluasi. Misalnya, kamu menerima uang saku dari orang tuamu sebesar Rp1.500.000 per bulan. Apakah iya? Iya Pak, benar, saya diberi orang tua saya sebulan tuh sekitar 1.500.000 Pak. Semisal kalau kita bagi rata untuk 4 minggu, berarti kita dapat uangnya per minggu itu 775.000. Apakah benar? Benar Pak. Nah, dari situ kamu bisa bikin anggaran mingguan. Misalnya, untuk makan kamu menganggarkan anggaran biaya 150.000 dan transportasi itu 50.000. Dan untuk tugas kuliah 25.000, dan untuk hiburan atau save reward apalah bahasanya bagi anak muda itu anggarannya sekitar 50.000. Dan untuk cadangan atau uang darurat yang kamu perlukan secara tiba-tiba itu 100.000. Jadi jumlahnya di sini per minggu itu 375.000. Kamu bisa fleksibel di setiap minggu asalkan jangan melebihi total yang saya sudah berikan tadi. Oh, jadi harus dibagi-bagi itu aja Pak, biar lebih jelas dan lebih terstruktur gitu ya Pak ya. Betul. Dan penting juga mencatat pengeluaran harian. Bisa pakai aplikasi seperti Money Manager, Dompetku, atau cukup catat di buku kecil atau spreadsheet, buku kecil itulah. Pernah sih Pak coba kayak yang mencatat-catat kayak manual gitu atau di online, tapi kayak cuman sebentar aja kayak nggak tahan gitu.
kayak kurang konsisten lah istilahnya itu Pak. Memang sih ya, itu sangat membutuhkan pembiasaan. Di sini saya akan memberikan sedikit arahan lah kepada Anda. Anggap mencatat itu seperti cek kesehatan. Kan cek kesehatan itu penting lah bagi setiap individu. Untuk mengecek kesehatan itu sangat penting lah. Tidak usah terlalu detail, yang penting konsisten. Selain itu, kamu juga bisa coba metode 50, 30, 20. 50% untuk kebutuhan pokok seperti makan, transportasi, dan kos jika kamu ngekos. Dan 30% untuk keinginan seperti hiburan dan nongkrong bersama teman. Dan yang 20% itu untuk tabungan atau dana darurat yang kamu butuhkan setiap terdesak. Kalau tidak bisa menabung 20% dulu, kamu bisa mulai dari 5% saja. Selain mencatat dan menganggarkan, yang paling menantang adalah mengendalikan diri. Kadang godaan datang dari sekitar, misalnya ajakan teman untuk nongkrong dan promo aplikasi yang sekarang itu aplikasi banyak promo-promo yang menggiurkan ya. Dan juga rasa enggak enakan dengan ajakan teman itu. Apakah kamu pernah merasakannya? Wah itu malah kayak sering banget Pak, tapi kalau menolak tuh kadang nggak enak gitu Pak sama teman-teman. Kadang mikir cuma sekali aja gitu, tapi kelama-lamaan malah bisa ketagihan lagi gitu, mau mencoba lagi gitu. Nah, itulah yang disebut dengan pengeluaran impulsif. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan memberi jeda waktu sebelum membeli. Misalnya, tunggu waktu 24 jam, baru beli kalau masih merasa butuh. Jika tidak butuh, dalam 24 jam itu tidak usah membelinya. Menarik juga ya Pak ya, kalau seperti itu. Jadinya kita tuh lebih nggak buru-buru gitu Pak. Selain solusi yang saya berikan itu, ada juga saya sedikit memberikan solusi lagi. Buat kamu yang ingin tetap bersosialisasi tapi ingin tetap hemat, kamu bisa bawa bekal saat ngumpul dengan teman. Cari tempat gratis seperti taman atau ruang terbuka seperti masjid atau Islamic Center contohnya. Buat challenge hemat dengan teman, punya teman yang juga ingin hemat, itu bisa jadi motivasi loh. Wah itu ide yang bagus Pak, jadi saya bisa menghemat pengeluaran saya juga, dan saya mungkin bisa ngajak teman-teman saya juga ya biar bisa hemat sama-sama gitu. Kita coba buat rencana tindakan selama 2 minggu ke depan. Misalnya, pertama itu catat semua pengeluaran harian. Dan yang kedua, gunakan metode anggaran mingguan. Atau yang sudah saya sebutkan tadi 50%, 30%, dan 20%. Jika tidak bisa, cukup 5% saja. Dan yang ketiga itu, pisahkan uang kebutuhan dan keinginan. Bisa seperti amplop, dompet berbeda, atau e-wallet yang terpisah menggunakan, Anda tahu e-wallet? Tahu Pak. Pastinya anak muda pasti tahu kan. Dan yang keempat itu praktekkan jeda 24 jam yang saya sebutkan tadi. Jika tidak butuh membeli barang itu tunggulah. Jika kamu belum terlalu butuh barang itu tunggulah 24 jam. Jika kamu membutuhkannya dalam 24 jam itu maka belilah. Dan yang kelima, diskusikan dengan teman. Dengan satu teman untuk hemat barang. Bagaimana menurut kamu? Ada yang ingin kamu tambahkan atau kamu ubah? Sebenarnya saya sudah setuju dari rencana-rencana yang sudah Bapak sebutkan tadi. Jadi mungkin saya akan mulai mencatat pakai catatan manual terlebih dahulu dan memulainya pada minggu ini Pak. Sangat bagus, kamu sudah punya niat dan rencana yang jelas. Itu langkah awal yang sangat baik. Kita bisa jadwalkan sesi lanjutan 2 minggu lagi untuk melihat perkembangan kamu. Apakah kamu ingin? Ya Pak, saya ingin. Saya akan coba dulu rencana yang sudah Bapak sebutkan tadi. Baik, jangan ragu kalau kamu butuh cerita atau konsultasi lagi sebelum itu. Semangat terus dan percaya bahwa kamu mampu menjadi lebih baik secara finansial. Baik Pak, terima kasih atas saran dan solusinya Pak. Sama-sama, sampai jumpa pada sesi berikutnya. Sampai jumpa Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Sekian video dari kami, salah hilafnya kami mohon maaf. Semoga video yang kami buat dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.